Betapa beda cara berpikir bangsa Indonesia dengan suku Melayu dan orang-orang yang dianggap sebagai Melayu di Malaysia. Mereka sebetulnya tidak bangga berbahasa Melayu. Orang Melayu asli dan palsu di ujung Medini harus didorong-dorong untuk berbahasa Melayu secara baik. Tujuannya agar bahasa Melayu mereka tidak terkesan sebagai bahasa kampung, bahasa yang tidak baku atau tidak standar. Bahkan, mereka harus diyakinkan dengan propaganda yang aneh. Pemerintah Malaysia menggelar pidato bahasa Melayu demi menunjukkan bahwa orang-orang bule pun fasih berbahasa Melayu. Jadi ada kesan mereka baru mau berbahasa Melayu bila ada orang asing yang berbahasa Melayu. Mereka amat bangga melihat orang Amerika, Australia, apalagi Inggris, bisa berbahasa Melayu. Pendek kata, mereka jadi semangat berbahasa Melayu karena ada orang asing berbahasa Melayu. Lucunya, pemerintah dan profesor Malaysia pun kemudian main tipu-tipu kampung. Mereka membajak orang asing yang ahli bahasa Indonesia di luar negeri. Malaysia juga mengumpulkan mahasiswa asing yang jago bahasa Indonesia. Mahasiswa itu diajari logat Melayu secara instan, lalu disuruh ikut lomba pidato. Rakyat Malaysia bangga, tapi tetap saja bahasa Melayu tidak bisa berjaya. Memang sulit, ingin memartabatkan bahasa Melayu, tapi dengan cara yang tidak bermartabat. Lain halnya dengan Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan dan bahasa perjuangan. Bahasa Indonesia dilahirkan untuk melawan penjajah. Jadi, bahasa Indonesia adalah urusan eksistensi atau urusan hidup dan mati bangsa dan negara Indonesia. Orang Indonesia pun bangga jika ada bule berbahasa Indonesia. Begitu juga jika bahasa Indonesia mendunia. Tapi, semua itu hanya bonus, bukan hal yang utama. Dengan pemahaman seperti itu, barangkali kita bisa memaklumi perilaku orang Melayu asli dan palsu di Malaysia. Mereka begitu mengeluk-elukan bule yang bisa berbahasa Melayu. Orang bule pun mendapat posisi hebat di Malaysia. Mereka menyebutnya Mat Saleh. Mereka juga kurang peduli apakah bule itu sungguh-sungguh belajar bahasa Melayu atau ia telah belajar bahasa Indonesia sebelumnya. Selanjutnya, kita tonton dulu video Mat Saleh dari Inggris ini. Lagi pemidato bagi kategori antarabangsa dari United Kingdom, Joshua Parfitt, penuntut dari School of Oriental and African Studies di London ini telah mengenali bahasa Melayu sejak berusia 8 tahun. Ketika itu Joshua belajar dari jirannya, seorang budak Melayu yang mengikut keluarganya di London. Saudara dan saudari sekalian, sewaktu saya melawat negara Malaysia pada tahun lalu, saya diberi peluang untuk bertani di satu kandang ekologi bernama Best Goats and Sheep di Kampung Sungai Dua di Pahang. Oleh sebab kandang itu tidak mempunyai bekalan elektrik, saya terpaksa berdepan dengan masalah yang besar sekali, iaitu bukanlah ketiadaan Facebook, tetapi sebaliknya ketiadaan peti sejuk. Saat mengikuti lomba pidato itu, Joshua Parfitt sebetulnya berstatus sebagai penerima beasiswa Dharmasiswa dari pemerintah Indonesia. Ia diterima bersama ratusan mahasiswa lain dari seluruh dunia. Joshua ditempatkan di Universitas Gajah Mada. Sebelumnya, ia kuliah di jurusan Asia Tenggara, Universitas London. Rupanya Parfitt memang didorong oleh dosen bahasa Indonesia di sana untuk ikut lomba di Malaysia. Dalam blognya, Parfitt menjelaskan semua itu.
Ia pun berterima kasih kepada Pak Ben, Pak Din, dan Kak Eli yang telah mendukungnya. Ketika itu, hubungan Indonesia dan Malaysia dalam urusan bahasa memang baik-baik saja. Malaysia belum mengeluarkan kesombongannya mengenai bahasa Melayu. Nah, selama belajar di Universitas Gadjah Mada, Joshua Parfit juga aktif di Yayasan Rumah Energi. Joshua Parfit pun banyak menulis mengenai biogas atau energi ramah lingkungan. Hingga kini, Joshua yang juga jago bahasa Spanyol, banyak melakukan aktivitas jurnalistik atau menulis. Selanjutnya, kita lihat wawancara Astro Awani dengan Joshua. Memang di Inggris, di negara saya, tak ramai orang Melayu, tak ada ramai orang Melayu di sana. Jadi saya mencari di internet, mencari sumber bahasa Melayu. Contohnya kartun-kartun di YouTube ataupun video-video Astro Awani juga. Ya, dan begitulah saya mencuba menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan dengar sedikit. Ya, gitu. Dan di universiti mempelajari bahasa Indonesia di universiti, dan sebelum itu di sekolah ada belajar bahasa Spanyol. Adakah sukar untuk mempelajari bahasa Melayu, dan apa kelebihan ataupun keindahan bahasa Melayu yang Joshua rasai sendiri? Ya, memang ada yang mudah dan ada yang susah juga. Yang susah ialah kecepatan. Kepantasan. Ya. Apa tu? Okay. Sebab orang Melayu cakap laju ke, ya begitu. Tapi yang mudah ialah tak ada grammar di dalam bahasa Melayu. Waktu saya belajar bahasa Sepanyol, banyak kalau saya belajar satu kata kerja yang baru, saya perlu banyak macam bagaimana nak cakap. Banyak peraturan yang perlu difahami. Ya, begitu. Tapi di bahasa Malaysia tak ada. Lebih mudah, ya. Dan juga senang nak belajar. Melalui pembacaan dan juga berbual dengan rakan-rakan. Ada rakan-rakan Melayu di London juga katanya. Orang Melayu selalu suka mencerit. Jadi, yang terbaik ialah mendapat pembantuan. Tetapi bagi saya mula membaca tentang perkara-perkara berkenaan dengan alam sekitar. Terima kasih ya guys sudah menonton video. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.